Halo, selamat datang di ulasan materi kita kali ini. Saya benar-benar semangat banget nih, karena hari ini kita bakal ngebahas sebuah cerita pendek yang nggak cuma indah dibaca, tapi maknanya tuh wah, dalam banget. Kita bakal jalan-jalan sebentar ke sebuah hutan magis buat membedah kisah berjudul Raka dan Sang Penunggu Langit yang Terjerat. Siapin diri kalian ya, karena ulasan kali ini dijamin bakal menghangatkan hati dan siapa tahu sedikit mengubah cara pandang kita soal apa itu keberanian. Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh menyusuri hutan di cerita ini, saya pengen kalian berhenti bentar dan mikir. Apa sih arti keberanian sejati buat kalian? Apakah itu kayak pahlawan super yang lawan monster raksasa, atau aksi heroik nerjang kobaran api? Sering banget kan kita ngaitin kata berani sama tindakan fisik yang epik. Tapi, gimana kalau saya bilang keberanian sejati itu kadang muncul dalam bentuk yang paling lembut, paling sunyi, dan bener-bener nggak terduga? Simpen dulu jawaban kalian ya, karena cerita yang mau kita bahas ini bakal ngasih perspektif yang sama sekali baru. Coba deh perhatiin judul dan penulis ceritanya. Raka dan Sang Penunggu Langit yang Terjerat, karya Adeva Meisya Nahda. Dari judulnya aja kita udah bisa ngerasain nuansa sastra fabel klasik di mana manusia dan alam itu saling berinteraksi dengan cara yang magis. Dan jelas ada konflik di sini, ada sesuatu yang terjerat, ada makhluk langit yang lagi butuh banget pertolongan. Nah, yang bikin ini super menarik, cerita dengan pesan yang sekuat dan sedalam ini ternyata adalah bagian dari buku antologi Jejak Kreasi. Dan kalian tahu nggak ini karya siapa? Ini adalah karya bareng-bareng dari siswa-siswi kelas 4C. Ya, bener banget kalian nggak salah dengar. Anak kelas 4. Fakta bahwa penulis muda udah punya bakat sastra sedahsyat ini bikin materi ulasan kita hari ini kerasa makin istimewa kan? Bagian pertama, mari kita kenalan dulu dengan sosok Raka. Bayangin deh suasananya. Pagi itu, hutan masih diselimuti kabut tipis. Penulisnya tuh pinter banget ngebangun atmosfer yang tenang tapi nyimpan misteri sejak kalimat pertama. Kabut tipis itu seolah jadi tirai pembuka keajaiban di dalam hutan. Di tengah udara yang dingin itulah, Raka memulai harinya. Terus, Raka ini lagi ngapain di hutan? Dia bukan lagi main-main loh. Dia punya misi buat nyari kayu bakar untuk ibunya. Dari sini aja kita udah lihat dedikasinya. Dia berani nembus hutan lebat yang mungkin bakal dihindari anak-anak seumurannya. Tapi, yang bikin Raka benar-benar spesial itu bukan fisiknya, melainkan hatinya yang super tulus. Dia ini tipe anak yang emang punya dorongan alami buat selalu pengen nolong sesama makhluk hidup. Lalu, tiba-tiba terdengar jeritan di balik semak. Pas Raka lagi asik dan fokus ngumpulin ranting kering, tiba-tiba keheningan hutan pecah. Ada suara lirih banget, nyaris ke bawah angin pagi. Tolonglah aku. Bisikannya tipis, tapi Raka denger. Alih-alih lari ketakutan gara-gara dengar suara aneh di hutan berkabut, Raka justru nyari sumber suara itu. Nggak ada tuh kamus takut buat Raka kalau ada yang manggil minta tolong. Dan ternyata pemandangan yang dia temui itu nyayat hati banget. Di balik semak, ada burung biru cantik yang nyangkut di rerumputan berduri tajam. Sayapnya kejepit parah. Penulisnya ngegambarin kalau makin burung mungil itu berontak pengen lepas, duri-durinya itu makin dalam nusuk dan ngerobek kulitnya. Wah, ini benar-benar situasi hidup dan mati buat si burung malang. Masuk ke bagian ketiga, pengorbanan sang penyelamat. Di situasi panik kayak gitu, Raka nggak gegabah. Dia tahu kalau dia gerak terlalu cepat, burung itu bakal makin panik dan malah makin terluka. Jadi, apa yang dia lakuin? Dia bisikin kalimat yang tenang banget. Tenanglah teman kecil, aku di sini untuk membantumu. Kelihatan banget kan kecerdasan emosionalnya? Raka nggak mau si burung lihat dia sebagai ancaman, tapi sebagai seorang teman. Dan di sini kita bisa lihat empati yang diubah jadi aksi nyata. Raka mendekat pelan-pelan, terus dengan sabar dia nyingkirin duri-duri tajam itu pakai tangan kosong. Kebayang nggak sih? Udah pasti jemarinya tergores, berdarah, dan perih banget. Tapi dia nggak berhenti. Dia rela nahan rasa sakit itu demi ngebebasin si burung. Keselamatan makhluk ini jauh lebih penting buat dia daripada rasa sakit di tangannya sendiri. Klik, rantai duri terakhir akhirnya lepas. Wah, pasti lega banget rasanya. Burung itu sekarang bebas. Tapi lucunya, alih-alih langsung terbang kabur gara-gara trauma, burung itu pelan-pelan malah lompat ke telapak tangan Raka. Seolah-olah makhluk kecil ini ngerti dan pengen ngasih penghormatan buat kebaikan si penyelamatnya. Dan sebelum terbang, burung itu berkicau dengan nada merdu yang kedengaran kayak ucapan terima kasih. Terima kasih anak baik, kebaikanmu tidak akan terlupakan. Habis ninggalin pesan manis itu, si burung biru melesat ke angkasa, kembali jadi sang penunggu langit yang bebas. Sekarang mari kita bahas makna keberanian sejati dari kisah ini.
Penulis kita ini, Adeva, nggak cuma nulis dongeng biasa. Lewat cerita ini, dia lagi ngerumusin ulang konsep hidup yang besar. Sehabis kejadian itu, tugas utama Raka nyari kayu bakar jelas jadi terhambat dong. Kayunya belum kekumpul banyak. Secara hitung-hitungan tugas, dia rugi waktu. Tapi, ceritanya bilang kalau hatinya Raka justru terasa ringan dan hangat. Nolong nyawa orang lain ngasih dia kepuasan batin yang jauh ngelebihin sekedar nyelesain tugas fisiknya. Dia sama sekali nggak nyesel. Nah, jadi poin krusialnya di sini adalah gimana cerita ini ngedobrak pemahaman kita. Keberanian tradisional kan biasanya soal berani ngelawan rasa takut atau ngelawan musuh yang gede gitu kan. Tapi keberanian ala Raka ini beda level. Keberanian itu ternyata adalah kerelaan buat berkorban. Entah itu waktu, tenaga, atau rasa perih tertusuk duri demi mereka yang lebih lemah dan butuh bantuan. Ini dia pelajaran berharga dari Raka hari itu, dan penulis nyampeinnya dengan sangat apik di akhir. Keberanian sejati bukan sekedar ngelawan takut, tapi kerelaan berkorban untuk yang lemah. Adeva berhasil ngebungkus pesan moral sedalam ini ke dalam fabel yang simple, tapi bakal susah dilupain. Sekarang, mari kita bawa pelajaran Raka ini ke kehidupan nyata kita. Berani itu bisa kita lakuin kapan aja, lewat hal-hal kecil di sekitar kita. Duri yang nusuk tangan Raka bisa jadi kiasan buat rasa nggak nyaman yang kadang harus kita lewatin pas mau nolongin orang lain. Jadi, saya punya satu pertanyaan buat ninggalin kalian nih. Siapa yang bakal kamu tolong dengan keberanian sejatimu hari ini? Coba deh lihat sekeliling. Jangan-jangan ada burung biru lain yang lagi nunggu tangan tulus kalian. Terima kasih udah ngikutin ulasan materi kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.